Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ingin melakukan supervisi pembelajaran di kelas Ibu Eva. Nah, sebelumnya saya ingin melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, dari kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini itu apa? Ya, jadi sebelum ke tujuan pembelajaran, adapun tema saya pada pagi hari ini itu adalah masih di tema 6. Tema 6 panas dan perpindahannya. Nah, sekarang sudah masuk ke subtema 3, yaitu pengaruh kalor terhadap kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, maka adapun tujuannya, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat mempercepat dan memperlambat perpindahan panas itu sendiri secara benar. Oke, jadi tujuan pembelajarannya yaitu dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang bersifat mempercepat dan memperlambat perpindahan kalor ya. Ya, perpindahan kalor atau panas. Yang kedua yang berikutnya ingin saya tanyakan, area pengembangan yang hendak dicapai apa dalam pembelajaran kali ini? Oke, area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama pastinya saya mewujudkan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi, kemudian mengelompokkan benda-benda yang dapat mempercepat dan memperlambat perpindahan kalor itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu bekerja sama, berkolaborasi, kemudian berpikir kritis. Ya, baik itu di dalam mereka dalam melakukan pengamatan di lingkungan ataupun di dalam mereka berdiskusi di dalam kelas. Oke, baik. Itu bagian dari pengembangan yang ingin dicapai ya. Iya. Yang selanjutnya, strategi apa yang dipersiapkan untuk mencapai area pengembangan yang sudah disebutkan seperti barusan? Strateginya, strategi kontekstual, pembelajaran secara kontekstual, ya ini di dalam kelas kita menjelaskan materi sebentar, kemudian saya akan arahkan anak-anak untuk ke lingkungan sekolah, tempat yang akan kita jadikan spot pengamatan. Jadi itu ya. Jadi kalau yang bisa saya tangkap, strategi area pengembangannya yang pertama tadi ada 3 ya. Mencapai tujuan pembelajaran, mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan benda-benda yang mempercepat dan memperlambat kalor, serta mampu mewujudkan anak itu bisa mencapai bisa bekerja sama dengan baik, berpikir kritis dan berkolaborasi dengan baik ya. Strategi yang dipersiapkan untuk hal itu adalah kontekstual, berarti anak-anak lebih banyak praktik ya. Oke, terima kasih. Oke Bu Eva, terima kasih untuk kegiatan pra-observasi hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk observasi pembelajarannya. Terima kasih atas waktu. Tujuan pembelajaran kita untuk subtema 3 ini adalah dapat dengan melakukan kegiatan pengamatan. Nanti kita akan melakukan pengamatan ya. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat mempercepat dan memperlambat perpindahan kalor dengan benar. Nah, nanti kita akan melakukan pengamatan di lingkungan sekolah ya, baik di dalam kelas kita maupun di perpustakaan. Kurang sih sebenarnya. Panas nggak? Nah, ini namanya radiasi. Kamu pegang ini pegang. Panas nggak? Nggak. Berarti ini adalah benda yang benda
tidak dapat menghantarkan panas atau memperlambat perpindahan kalor. Ini terbuat dari plastik. Kemudian ini terbuat dari logam. Kalau kamu pegang ini pasti panas karena ada sumber. Yang mana isolator? Terbuat dari ini terbuat dari plastik, dari kayu. Kemudian ini terbuat dari logam. Berarti dia bersifat baru hidup. Jadi kamu coba kalian pegang, kalian sentuh, panas ya? Panas ya. Kalau ini panas, kalau kalian angkat tangan kalian, nggak terasa panasnya? Nah, Kalau disentuh, panas. dengan peristiwa Konduksi. ini di motor. Apa kita colok matahari menggunakan alat bantu berupa kayu dan segala macam, kita bisa merasakan panasnya matahari. Ini disebut dengan peristiwa Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. kita lakukan. Nah, ada dua nama benda yang mempercepat terjadinya perpindahan panas atau kalor, dan ada benda yang memperlambat terjadinya perpindahan panas atau kalor. Nah, benda-benda di sekeliling kita banyak sekali ya yang dapat mengantarkan panas, itu disebut dengan konduktor. Kemudian ada isolator, yaitu benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Yang sudah kalian perhatikan tadi sudah betul ya, yang sudah diamati oleh kelompoknya Raya, juga sudah diamati oleh kelompoknya Hilman. Tadi sudah disebutkan ada sapu, isolator, ada Selamat siang Bu Epa. Sekarang kita berada di kegiatan pasca observasi dari kegiatan yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu, observasi pembelajaran di kelas 5. Nah, dari kegiatan observasi yang sudah saya lakukan, ada beberapa hal sih yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan Ibu Epa terkait refleksi guru. Menurut Ibu Epa sendiri sebagai guru yang sudah mengajar di kelas 5 kemarin, ada nggak tidak refleksi yang mungkin yang harus dilakukan? Oke, baik Bu Yuni. Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas kemarin itu, jadi ada dua catatan saya yang menjadi refleksi bagi saya sendiri, kemudian bagi siswa juga. Itu yang pertama itu untuk siswa ya. Jadi saya kedepannya itu ingin meningkatkan kualitas kualitas belajar di kelas itu, karena saya ingin kedepannya itu mengubah perilaku buruk yang terdapat pada peserta didik ini ketika saya memberikan pembelajaran di kelas itu, karena banyak dari mereka itu tidak fokus. Kadang ketika kita menjelaskan, mereka matanya kemana, pikirannya kemana. Nah, itu dari siswanya, peserta didiknya. Kemudian yang berikutnya itu dari saya pribadi, refleksinya itu saya ingin meminta pendapat mereka, meminta pendapat peserta didik terhadap suasana kegiatan belajar mengajar saya di kelas, kemudian terhadap pemahaman materi yang sudah saya sampaikan, terus bagaimana suasana di kelas, apakah mereka senang atau tidak terhadap materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Kalau masalah metode pembelajaran, alhamdulillah saya sudah melakukan menggunakan banyak sumber belajar, baik itu dari buku paket maupun menggunakan LCD. Dan materi saya ambil biasanya dari menggunakan PowerPoint yang banyak saya ambil dari internet. Itu saya rasa begini. Oke, yang saya tangkap dari refleksi Bu Epa di sini ada 2 poin yang saya dapatkan, yaitu ingin meningkatkan kualitas belajar karena anak-anak dirasa kurang fokus ya dalam menerima pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, lebih meminta pendapat begitu ya, atau ya saran atau kritik ketika guru sudah melaksanakan pembelajaran. Apa pendapat dari anak-anak? Ini sangat bagus sekali.
hasil dari refleksinya, dan itu juga yang saya dapatkan ketika observasi. Memang di kegiatan akhir pembelajaran guru memang butuh menanyakan siswa terkait bagaimana kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari itu. Nah, di sini bagian yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Epa, bagaimana tindak lanjut Ibu Epa sendiri dalam mengatasi refleksi yang sudah dilakukan. Adapun rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan dari refleksi. Untuk refleksi yang pertama, supaya kualitas belajar itu kedepannya lebih baik dengan mengubah kebiasaan buruk pada peserta didik, kayaknya saya harus memberikan banyak ice breaking di sela-sela pembelajaran saya terhadap peserta didik supaya mereka tidak bosan. Kemudian untuk yang berikutnya terhadap saya itu kayak harus menerima dan melaksanakan kritik saran dari peserta didik supaya kedepannya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bisa tercapai dengan maksimal. Iya. Oke, Bu Epa. Saya rasa itu. Udah deh. Terima kasih baik Bu Epa atas kesempatannya untuk melakukan observasi di kelasnya. Saya rasa cukup ya untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.